Untuk penggunaannya di aplikasi, teman-teman bisa masuk dulu ke Google Play Store ya. Di sana kita ketikkan Laut Nusantara. Kemudian kita search atau telusuri, maka yang paling atas ini yang Laut Nusantara PT Excel Aksiata Tbk itu kita pilih ya. Oke. Maka di sini ada perintah install ya. Ini adalah halaman ya instalasinya begitu. Teman-teman bisa baca keterangannya di sini. Kemudian lakukan install ya. Ketika kita klik install, maka instalasi akan berjalan seperti ini, teman-teman. Kita tunggu sampai yang hijau itu penuh begitu ya. Ketika sudah penuh, maka nanti tulisan buka itu akan berubah menjadi warna hijau. Nah, ini dia seperti ini. Ketika sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik buka saja. Maka tampilannya pertama akan seperti ini ya. Di sini kita ada notifikasi izinkan Laut Nusantara untuk mengakses lokasi perangkat ini. Kita klik izinkan. Maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Di sini teman-teman tinggal ketikkan nama teman-teman saja seperti ini. Dan di bawahnya ada nomor telepon. Bagian dari nomor telepon ini tidak mesti nomor telepon Excel ya. Kalau teman-teman punya nomor telepon dengan provider yang lain, bisa diisikan di sini, baik itu Telkomsel atau M3 dan lain sebagainya, bisa. Jadi tidak hanya untuk nomor Excel. Saya pakai yang nomor Telkomsel seperti ini, kita masukkan. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita klik masuk. Maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini di atas sudah ada keterangan nama ya, nomor handphone. Yang titik 5 itu adalah lokasi kita. Ini adalah tampilan Brenda dari aplikasi Laut Nusantara ini. Di sini di bagian ini ada yang pesisir ya. Pesisir itu ada 46 titik. Perairan khusus ada 158 titik dan laut lepas ada 256 titik. Ini berdasar lokasi kita pada saat ini ya. Ini saya pilih pada bagian Brenda. Ya. Kemudian pada aplikasi yang baru ini sudah ditambahkan yang namanya SOS dan pesan chat ya. Di sini teman-teman bisa lihat. SOS ini kalau kita klik, maka di sana ada kontak ya, dimana kita bisa menghubungi kontak itu kalau kita mengalami masalah atau kendala pada aplikasi ini. Kemudian customer care chat, Anda bisa memasukkan Q&A di sini, pertanyaan begitu, dan mudah-mudahan customer care-nya itu akan segera menjawab. Kira-kira begitu. Jadi pada aplikasi yang sudah diupdate ini, kita diberi tambahan fitur SOS dan komentar ya, Q&A atau kolom pertanyaan di sana. Pada bagian Brenda beginilah tampilannya ya. Kemudian kita lihat pada bagian peta ikan ya. Ketika kita klik bagian peta ikan, maka kita akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Yang titik biru itu adalah lokasi saya pada saat ini. Nah, ini bisa teman-teman zoom, perkecil dan perbesar begitu ya. Pada Brenda peta ikan ini di atas teman-teman bisa lihat ada keterangan pesisir, laut lepas dan perairan khusus ya. Ini teman-teman masih bisa zoom in dan zoom out ya. Seperti ini. Untuk pesisir di pantai timur Sumatera ini ada beberapa peta informasi ikan ya. Di sini gambar ikan yang berwarna hijau ini adalah peta informasi perakiraan daerah penangkapan ikan ya. Sedangkan yang warna hitam ini adalah perompakan. Ini adalah fitur tambahan juga pada aplikasi ini ya. Ketika kita klik yang warna hijau,
daerah perakiraan penangkapan ikan ini, maka akan muncul informasi seperti ini ya. Ini adalah kawasan PPS Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan ya. Di sana kita bisa lihat ada keterangan ini ya. Ini adalah titik koordinat 3 derajat 21 menit dan 100 derajat 39 ya. Ini adalah lintang utara dan ini adalah bujur timur ya. Ini adalah posisi kompas ya, 58,5 timur laut. Sedangkan ini adalah keterangan angin ya, di mana kecepatan angin di sini 4,54, di mana statusnya di sini waspada. Di keterangan angin ini nanti ada 3 warna di sini ya. Ada yang berwarna orange seperti ini yang artinya waspada, nanti ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah di mana artinya adalah hati-hati atau patut diwaspadai. Sedangkan yang ini adalah ombak atau tinggi gelombang ya, di mana pada hari ini tinggi gelombangnya 0,07 atau dalam kondisi aman ya. Di bawah ini ada D, M dan S ya, di mana artinya ini adalah degree, minute dan second ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan koordinat yang dalam bentuk degree, minute and second, di sini sudah ada ya, seperti di atas ini 3 derajat 12 menit dan 31,71 detik, kira-kira begitu ya untuk lintang utaranya. Sedangkan untuk bujur timurnya 100 derajat 23 menit dan 12,24 detik. Kira-kira begitu pada halaman ini ya. Kemudian kita kembali. Nah, kita klik yang warna hitam ini, maka di sana juga akan diinformasikan terkait dengan perompakan atau perampokan ya. Di sana ada keterangan perahu nelayan, Polres Langsa, perairan Langsa ya, 1 geran ananas aktif, 1 pasang anting gelang ya, asal tujuan. Nah, ini sudah ada di sini. Ketika kita klik kembali, maka kita akan ditampilkan ke halaman seperti ini. Ini adalah penjelasan pada bagian peta ikan untuk kawasan pesisir ya. Kawasan pesisir yang ini teman-teman. Nah, sekarang kita pergi ke bagian laut lepas ya. Nah, ketika kita klik laut lepas, nah, maka kita akan ditampilkan seperti ini. Yang hijau-hijau ini adalah perakiraan daerah penangkapan ikan. Teman-teman bisa zoom begitu untuk memperjelasnya. Nah, dan teman-teman bisa lakukan seperti yang tadi dengan mengklik salah satu gambar dari perakiraan daerah penangkapan ikan yang berwarna hijau dan ada gambar ikannya ini. Kita klik begini, maka akan muncul informasi seperti yang tadi ya. Kemudian untuk bagian perairan khusus yang ini ya, ketika kita klik, nah ini bisa kita zoom in dan zoom out ya. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. Nah, ini dia yang muncul. Yang muncul itu ada di bagian perairan Jawa ya. Jawa, Bali dan ini yang ke bawah ini. Nah, prinsipnya sama juga, teman-teman tinggal klik saja maka akan muncul informasi di sana. Untuk mengarahkan ke daerah teman-teman masing-masing, teman-teman bisa zoom out dulu, kemudian teman-teman biasa zoom in ke daerah teman-teman masing-masing, begitu kira-kira. Ini karena posisi saya tadi ada di Kabupaten Langkat ya, pantai timur Sumatera, maka saya akan zoom ke bagian ini ya. Di sini yang banyak itu yang di laut lepas. Nah, ini dia informasi terkait dengan pesisir, laut lepas dan perairan khusus ini juga bisa kita lihat dengan men-zoom out ya. Peta Indonesia ini, maka di sini akan muncul semua kira-kira seperti ini ya. Akan muncul semuanya informasi peta ikan di Indonesia. Begitu juga dengan laut lepas. Ketika saya pilih laut lepas, maka ini akan muncul semua informasi di sana. Yang hitam itu adalah kawasan yang rawan perompakan, dan yang hijau ada ikannya warna hitam itu adalah perakiraan daerah penangkapan ikan ya. Teman-teman bisa zoom ke kawasan teman-teman masing-masing nantinya seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur lain ya, seperti ini ya. Ketika kita klik di bagian ini, maka kita akan ditampilkan
garis ZLE dan tampilan satelit ya. Jadi udah ada fitur tambahan di sana. Ketika kita hidupkan yang bagian ZEE, maka di sini akan kelihatan garis-garis warna merah ya. Ini adalah kawasan ZEE, zona ekonomi eksklusif, kira-kira begitu. Ini sedangkan yang warna biru ini, ini adalah kawasan perairan teritorial dari Indonesia sendiri. Yang merah itu ZEE. Kemudian kalau kita klik kembali kepada menu ini seperti ini dan kita hidupkan yang tampilan satelit, maka tampilannya akan berubah seperti ini menjadi tampilan satelit. Ini tampilannya menjadi tampilan satelit seolah-olah seperti yang kita buka di Google Earth, kira-kira begitu. Nah, untuk mengembalikannya teman-teman tinggal klik lagi ke bagian ini ya, dan silahkan off kan, maka akan kembali ke posisi semula, kira-kira begitu. Nah, kemudian pada bagian informasi peta ikan ini juga di sini kita sudah dilengkapi dengan perakiraan jarak tempuh ya, dan konsumsi bahan bakar ya. Di sini kita bisa klik pada bagian ini yang mulai yang di warna biru ini. Ketika kita klik maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini teman-teman tinggal mengganti ya di bagian knotnya ini berapa knot kecepatan kapal. Contoh ya, saya masukkan 8 knot. Nah, maka di sana akan ada informasi mesin yang digunakan, headingnya, bearingnya, dan bahan bakarnya. Terkait dengan informasi ini ya, mesin di sini kan enduro, stroke 3,5 HP, 5.500 rpm, headingnya 1,51, bearingnya 1,51,78 dan bahan bakar oktan ya. Kita mau ganti nih ya, maka untuk menggantinya ini ya kita tutup dulu ini ya. Kita bisa menggantinya pada bagian informasi nantinya ya. Ketika saya klik bagian informasi yang di bawah tadi ini, kemudian pada ubah satuan yang warna kuning ini kita klik. Nah, di sini kita bisa ubah ya konsumsi BBM dalam satuan liter atau galon. Saya pilih yang liter. Jarak tempuh bisa juga teman-teman ubah di sini seperti mil atau kilometer begitu ya. Saya pakai yang kilometer saja. Kecepatan kapal bisa kmh atau mph. Dalam hal ini saya pilih yang knot, dan pada bagian mesin ini saya pilih yang Yamaha contohnya begitu ya. Dan pilih mesin saya pilih yang stroke 4 PK ya, HP dalam hal ini. Ketika kita kembali lagi dan kita masuk ke peta ikan dan kita klik mulai, maka di sini sudah berubah ya. Untuk mesinnya sudah Yamaha stroke 4,0 HP dan 4.500 rpm, headingnya 150,19, bearingnya 150,35 dan bahan bakar oktan 87 atau setara dengan itu. Dan informasi lain lagi di sini dengan mengklik mulai ini ya, teman-teman bisa juga startnya dari mana ya, teman-teman bisa buatkan di sini alur penangkapannya ya. Sebagai contoh lokasinya saya mau pergi ke sini begitu, kira-kira kita akan pergi ke sini dan saya startnya dari sini. Kita klik mulai dan saya start dari sini. Nah, saya menuju kemari ya. Kecepatan kapal kita bisa ganti di sini 8 knot. Contoh aja ya. Oops, ini bisa dihapus. Nah, maka di sini kita akan mendapatkan informasi. Nah, itu tadi sekilas terkait dengan informasi peta ikan ya yang ada di aplikasi Laut Nusantara ini. Nah, sekarang kita pergi ke bagian informasi ya. Nah, di sana kita bisa melihat ada menu menghitung BBM, tangkapan ikan, harga jual, ubah satuan, dan ada frekuensi ask question ya, pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, kita coba dulu yang pertama hitung BBM ya. Kita klik yang hitung BBM. Maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa mengubah ya mereknya apa. Dalam hal ini saya coba yang dompeng, stroke-nya yang 35 HP dan kecepatannya biasa di sini rata-rata 8 knot. Jarak tempuh
saya buat 25 km gitu dan selesai. Kemudian kita klik hitung. Maka di sini akan ditampilkan informasi konsumsi BBM, di mana konsumsi BBM-nya 2,4 liter per jam dan rotasi per menitnya 2200 rpm, bahan bakar oktan 87 atau yang setara, kecepatan 8 knot dan jarak tempuh 25 kilo. Nah, pada bagian penghitungan BBM ini teman-teman bisa sesuaikan ya merek mesin ya, PK-nya berapa dan kecepatannya serta jarak tempuhnya. Kemudian hitung, maka akan keluar informasi seperti yang tadi. Nah, pada bagian hasil tangkapan, ketika kita klik bagian hasil tangkapan, maka di sini akan ditampilkan filter dari. Nah, jadi kita bisa memfilternya dari tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa sampai tanggal berapa, tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa dan tahun berapa kembali ya. Nah, di sini saya sudah coba-coba kemarin ya, tanggal 17 ketika kita klik pada bagian ini, maka ini adalah informasi yang sudah saya masukkan sebelumnya ya. Dimana di Pelabuhan Perikanan Belawan ikan kembung berat 60 kilo, harga 12.000. Untuk menambahkannya teman-teman tinggal klik di bagian ini ya, tambah. Nah, tambah. Nah, tinggal tentukan pelabuhannya di sini ya. Teman-teman klik seperti ini. Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, inilah pelabuhan perikanan yang terdata di sini, kira-kira seperti itu. Dan teman-teman bisa pilih salah satunya yang berdekatan dengan daerah teman-teman masing-masing ya. Di sini saya pilih yang Pelabuhan Belawan ya, yang ini. Ketika saya klik Pelabuhan Belawan, maka di sana ada pilihan nama ikan yang dicari, nasional, daerah, latin dan lainnya. Teman-teman bisa pilih yang daerah, latin dan opsi lainnya seperti itu. Saya pakai yang nasional saja. Di sini saya masukkan ikan tongkol. Nah, ini kita langsung dikasih pilihan. Saya pilih yang tongkol di atas saja. Beratnya berapa? Umpamanya 80 kilo ya. Satuannya teman-teman bisa ganti juga, kilogram, ton atau kuintal. Kemudian harganya berapa? Kira-kira seperti tongkol, misal aja ya 10.000 begitu. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klik simpan. Nah, maka di sini akan bertambah tanggal 18 ya. Yang ini tadi tanggal 17, yang ini tanggal 18. 80 kilo tongkol dan harganya 10.000 kira-kira. Untuk menambahkannya, teman-teman tinggal klik tambah-tambah saja pada bagian biru ini. Nah, tambah, kemudian bisa tambah lagi, kira-kira begitu. Nah, seperti itu. Untuk menghapusnya, teman-teman tinggal klik bagian XX ini, hapus. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, itu di bagian tangkapan saya. Nah, di bagian harga jual, kita klik pada bagian harga jual, maka kita akan ditampilkan ke halaman seperti ini. Kita tunggu mengimpor data dan sinkronisasi di sini ya. Nah, ini dia. Nah, pada tanggal 17 kita coba saja ya di Cilacap contohnya, Cilacap. Nah, di sana akan ditampilkan harga-harga ikan seperti ini. Bawal putih 130, rajungan, ikan lidah, gulama ya, seperti itu. Tapi informasi ini belum di semua pelabuhan teman-teman ya. Jadi masih pada beberapa pelabuhan tertentu. Mungkin nanti ini akan di-upgrade lebih lanjut lagi ya. Jadi kalau teman-teman cari di sini dan pelabuhan teman-teman belum muncul ya, mungkin harap bersabar dan dapat memberikan informasi Balai Riset Kelautan KKP ya. Nah, sekarang kita kembali lagi pada ubah satuan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini teman-teman bisa merubah satuan terkait dengan konsumsi BBM, jarak tempuh, kecepatan, merek mesin dan pilih tipe mesinnya di sini ya. Dan pada bagian atau Q&A di sini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang umum, sehingga teman-teman yang pengen tahu terkait dengan aplikasi Laut Nusantara ini bisa mengkliknya pada bagian ini. Apa itu aplikasi Laut Nusantara?
Teman-teman klik dan di sini akan dijawab begitu kira-kira apa tujuan aplikasi. Teman-teman klik maka di sini akan dijawab. Apa saja manfaat yang bisa dapatkan pada aplikasi Laut Nusantara. Nah, ini dia. Apa perbedaan aplikasi Laut Nusantara dengan aplikasi kelautan lainnya? Nah, ini dia. Silahkan teman-teman baca nantinya. Dan informasi apa yang tersedia di aplikasi Laut Nusantara, ketika kita klik maka ya arah angin, koordinat tertentu, kecepatan angin, cuaca, tinggi gelombang, ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira begitu saja penjelasan terkait dengan penggunaan aplikasi Laut Nusantara ini, ya. Dan kita berharap kita bisa mensosialisasikan ini kepada seluruh nelayan kita sehingga mereka bisa terbantu, khususnya terkait dengan peta perakiraan daerah penangkapan ikan ini sehingga penangkapan mereka bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian terkait dengan informasi penghitungan bahan bakar ini juga akan cukup membantu waktu tempuh, ya. Kemudian terkait dengan informasi koordinat, keadaan cuaca, gelombang pada saat itu akan sangat membantu para nelayan kita di dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Kira-kira begitu cara menggunakan aplikasi Laut Nusantara terbaru tahun 2020 kerjasama PT Excel Aksiata dengan Balai Riset Oceanografi Laut BROL, ya, di Bali.